dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka. Seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Sahabat Puja Sumatera, ada kabar mengejutkan dari saudara serumpun kita, Malaysia, di bulan suci Ramadan ini. Kabar yang bukan hanya menyayat hati, tetapi juga menggugah kesadaran kita semua. Kesadaran akan pentingnya menjaga tanah leluhur yang diwariskan oleh darah dan perjuangan para nenek moyang kita. Di Indonesia, bulan Ramadan adalah saat di mana kehangatan kebersamaan terasa di setiap sudut. Jajanan berbuka puasa bertebaran, pasar-pasar Ramadan menjadi bukti bagaimana budaya dan ekonomi berjalan beriringan. Namun, lihatlah Malaysia, negeri yang selama ini kita kenal sebagai saudara serumpun, kini menghadapi kenyataan pahit. Di sana, bangsa Melayu asli kini terjepit dalam kondisi yang memilukan. Mereka yang seharusnya menjadi tuan di tanah airnya sendiri, kini dipaksa menjadi rakyat kelas 2. Mereka yang telah berabad-abad menetap, kini harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Mereka yang telah mematuhi segala persyaratan undang-undang untuk berdagang, justru dibatasi dengan aturan-aturan yang semakin menyesakan. Apa yang terjadi? Mengapa bangsa Melayu seperti tak memiliki tempat di negeri sendiri? Mengapa hak-hak mereka perlahan direnggut? Seolah mereka adalah tamu di rumah yang telah mereka bangun selama ratusan tahun? Apa alasan orang atasan buat macam ni dekat orang Melayu? Mereka nak berniaga, nak mencari sesuap nasi pun susah hari ni. Kita Melayu kot. Kenapa tak nak perlu bangsa sendiri tu orang apa? Orang asing pun tengah berniaga. Sahabat Puja Sumatera, saat ini nasib bangsa Melayu di Malaysia benar-benar berada di ujung tanduk. Segala hak istimewa yang dulu dijunjung tinggi kini ditantang secara terbuka. Mereka semakin terdesak, kehilangan ruang, dan bahkan suara mereka dianggap sebagai bentuk ekstremisme. Kata Melayu kini bukan lagi kebanggaan, tetapi justru menjadi sasaran ejekan. Mereka dicap sebagai pemalas, bangsa yang hanya mengandalkan subsidi, dan kaum yang selalu membutuhkan tongkat untuk berjalan. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan, membentuk stigma bahwa Melayu adalah beban bagi negara. Inilah propaganda terselubung yang perlahan meracuni pikiran masyarakat. Sebuah upaya sistematis untuk menanamkan keyakinan bahwa tanah ini bukan lagi milik mereka. Jika hal ini terus dibiarkan, maka pada akhirnya akan tertanam dalam pikiran orang Melayu sendiri bahwa mereka memang tidak layak untuk bangkit. Pada saat yang sama, ruang semakin terbuka bagi ras bangsa lain untuk meremehkan mereka, merebut hak-hak yang tersisa, dan menuntut agar keistimewaan Melayu dihapuskan demi keuntungan segelintir elit yang rakus. Lalu, siapa yang kini menguasai sektor-sektor penting di Malaysia? Siapa yang begitu dimuliakan hingga dapat mengambil alih tanah Melayu secara perlahan tetapi pasti? Sahabat Puja Sumatera, selain dominasi etnis Tionghoa yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, kini ada kelompok lain yang mulai menguasai tanah Melayu. Mereka datang dalam jumlah besar, perlahan-lahan mengambil alih sektor-sektor penting, hingga akhirnya menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Mereka adalah warga Bangladesh. Dalam hal pendapatan rumah tangga, suku Melayu Malaysia kini hanya berada di peringkat ketiga setelah Tionghoa dan India. Kesenjangan ini terus melebar, diperparah dengan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada pribumi Melayu. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin orang Melayu akan semakin tersingkir, bahkan menjadi pengemis di negeri sendiri. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa besar populasi warga Bangladesh di Malaysia. Namun, jika kita berjalan di kota-kota besar Malaysia, kita akan melihat mereka di mana-mana. Mereka bukan hanya sekadar pekerja kasar, tetapi juga telah menguasai berbagai sektor, dari restoran hingga industri manufaktur. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Sahabat Puja Sumatera, warga Bangladesh bukanlah pendatang baru di Malaysia. Mereka telah hadir sejak abad ke-15 dan ke-16 pada masa Kesultanan Melaka. Namun, yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar hubungan dagang. Pada tahun 1986,
hanya ada sekitar 500 orang Bangladesh yang datang ke Malaysia secara resmi untuk bekerja. Namun lihatlah lonjakan jumlahnya. Tahun 1999, sebanyak 385.495 warga Bangladesh telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Padahal saat itu 229.000 warga Bangladesh telah menetap di Malaysia. Dengan kata lain, pada akhir abad ke-20, ada lebih dari 600.000 warga Bangladesh yang tinggal di Malaysia. Dan jumlah ini terus bertambah setiap tahun. Kini di beberapa wilayah, mereka tidak lagi menjadi buruh, tetapi telah mulai menguasai ekonomi dan bahkan menjadi bagian dari politik yang memengaruhi kebijakan negara. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah strategi terencana untuk mengambil alih tanah Melayu? Hari ini bangsa Melayu Malaysia menghadapi penjajahan ekonomi. Tapi lihatlah Indonesia. Kita menghadapi ancaman yang lebih luas. Kita dijajah secara ekonomi, di mana pribumi seringkali kalah bersaing dengan para pengusaha berduit. Kita dijajah secara spiritual, dengan banyaknya imigran dari Ba'alawi Yaman yang mengklaim posisi terhormat dalam keagamaan dan budaya kita. Kita dijajah oleh kebijakan yang dibuat oleh bangsa sendiri, memberi makan para pejabat. Sahabat Puja Sumatera, apa yang akan terjadi jika kita lengah? Apakah kita akan mengalami nasib yang sama seperti saudara kita di Malaysia? Bangsa Indonesia harus sadar bahwa pribumi Nusantara ini adalah kita. Dari Nias sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Maroke. Tanah ini adalah warisan nenek moyang kita yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Indonesia adalah negeri yang kaya. Sumber daya alamnya melimpah, tanahnya subur, dan masyarakatnya dikenal ramah. Tetapi jika kita tidak mempertahankan hak kita sebagai pribumi, maka kita hanya akan menjadi saksi bisu dari kehancuran diri kita sendiri, hilangnya keramahan dan jati diri bangsa. Bangkitlah, wahai anak-anak Nusantara. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang kehilangan jati diri. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang tersingkir di tanah air sendiri. Kita tidak boleh menjadi tamu, menjadi jongos di negeri sendiri. Jika Malaysia bisa kehilangan dominasinya atas Melayunya, maka Indonesia pun bisa mengalami hal yang sama jika kita tidak waspada. Bangkitlah, wahai anak-anak Nusantara. Jangan biarkan generasi mendatang hanya bisa menjadi budak di Nusantara. Untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak dengan cara mengirimkan pasukan perang, tetapi dengan cara menghapus pengetahuan mereka tentang kejayaan para leluhurnya, maka mereka akan hancur dengan sendirinya. Demikianlah sahabat. Dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh.